Perkenalkan, nama saya Inin Maharani, NIM 2214011023. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Langsung aja di sini yang pertama ada include GRUD-H. Ini adalah library fungsi GRUD. Dia akan mengontrol grafik dan input dari user. Kemudian di sini ada include CMAT. Ini adalah pustaka fungsi matematika cos dan sin. Kemudian di sini ada define MPI. Ini adalah konstantati yang akan kita pakai untuk menggambar matahari. Kemudian di sini ada define jari half width. Ini adalah setengah ukuran dari lebar si jari agar dia tidak melewati Windows saat dijalankan. Kemudian di sini ada variabel posisi dan status jari. Yang pertama di sini ada float jari pos X. Ini adalah posisi jari berada pada sumbu X. Kemudian di sini boolean is jumping. Nah, ini status apakah jari sedang melompat atau tidak. Kemudian di sini float jump height. Nah, ini ada ketinggian lompatan jari. Kemudian di sini ada float jump speed. Ini untuk kecepatan lompatan jari. Langsung aja di fungsi yang pertama, yaitu untuk menggambar matahari. Di sini ada GL color. Di sini saya memakai warna kuning untuk warna mataharinya. Kemudian ada GL push matrix untuk menyimpan matriks transformasi saat ini. Kemudian di sini ada GL translate F untuk memindahkan pusat matahari ke posisi 0.7. Kemudian di sini ada glued solid sphere. Nah, ini untuk gambar lingkaran matahari tadi dengan radius 0.1 dengan resolusi 30. Kemudian di sini ada GL pop matrix. Ini untuk mengembalikan matriks transformasi sebelumnya. Kemudian di sini ada GL color 3F untuk warna sinar matahari dengan kuning terang. Di sini ada float sun X untuk posisi matahari pada sumbu X. Kemudian ada float sun Y untuk posisi matahari pada sumbu Y. Kemudian di sini ada float radius untuk radius titik awal sinar matahari. Kemudian ada integer numRes sebanyak 12. Ini adalah jumlah sinar yang akan kita buat nanti. Dia garis-garis yang akan mengelilingi lingkaran matahari. Kemudian di bawah sini ada looping untuk menggambar sinar matahari. Langsung aja, ini for integer I sama dengan 0, I lebih kecil daripada numRes plus I. Nah, di sini yang pertama ada float angle. Nah, ini untuk menghitung sudut untuk sinar, untuk setiap sinar. Kemudian di sini ada float ray x1. Ini untuk menghitung titik awal sinar pada sumbu X. Kemudian di sini ada float ray y1 untuk menghitung titik awal sinar pada sumbu Y. Kemudian di sini ada float ray x2. Ini untuk menghitung titik akhir sinar pada sumbu X. Kemudian di sini ada float ray y2 untuk menghitung titik akhir sinar pada sumbu Y. Kemudian ada GL begin untuk mulai menggambar garis untuk sinarnya. Kemudian ada GL vertex untuk menentukan titik awal sinar. Kemudian ada GL vertex 2 yang ray x2 ray y2 ini untuk menentukan titik akhir sinar. Kemudian GLN untuk selesai menggambarkan garis sinar tadi. Kemudian langsung aja kita ke fungsi untuk menggambar rumput. Yang pertama di sini ada GL color untuk warna rumputnya itu warna hijau. Kemudian kita memakai GL begin GL quartz. Ini untuk menggambar bentuk persegi. Jadi nanti rumputnya itu seperti background aja warna hijau. Kemudian GL vertex 2F ini untuk sudut kiri bawah persegi. Kemudian ada GL vertex 2F lagi untuk sudut kanan bawah persegi. Kemudian di sini ada sudut kanan atas persegi, sudut kiri atas persegi. Kemudian ada GLN untuk menyelesaikan gambar rumput tadi. Kemudian langsung aja kita ke fungsi background. Nah, ini ada kita memanggil fungsi rumput, terus kita memanggil fungsi matahari, kita memanggil fungsi pohon, kita memanggil fungsi rumah, untuk kemudian kita memanggil fungsi awan. Selanjutnya di sini ada fungsi menggambar mata. Yang pertama GL color 3F. Ini untuk mengatur warna menjadi putih untuk bola mata pertama. Kemudian ada GL push matrix, ini untuk menyimpan transformasi matriks saat ini. Kemudian GL translate F untuk menggeser posisi untuk menggambar bola mata pertama. Kemudian glued solid sphere untuk menggambar bola mata putih dengan radius 0.02. Kemudian GL color 3F untuk mengatur warna menjadi hitam untuk pupil yang di tengahnya. Kemudian GL translate F untuk menggeser posisi untuk menggambar pupil di tengah bola mata pertama.
Kemudian kita memakai glued solid sphere lagi untuk menggambar pupil hitam dengan radius 0,0075. Kemudian kita akan GL pop matrix. Kita akan mengembalikan matriks transformasi sebelumnya. Kemudian ini sama, tapi ini untuk mata yang kedua. Selanjutnya kita langsung aja ke fungsi menggambar telinga si Jerry. Nah, yang pertama GL Color 3F ini untuk mengatur warna telinganya menjadi warna coklat muda. Kemudian untuk codingan telinga kiri, kita di sini memakai GL Push Matrix untuk menyimpan transformasi matriks saat ini. Kemudian GL Translate F untuk menggeser posisi ke kiri untuk menggambar telinga kiri. Kemudian Glued Solid Sphere untuk menggambar telinga kiri sebagai bola 3D dengan radius 0,03. Kemudian kita pakai GL Pop Matrix untuk mengembalikan transformasi matriks sebelumnya. Kemudian di sini ada codingan untuk telinga kanan. Kita memakai GL Push Matrix, GL Translate F untuk menggeser posisi ke kanan atas untuk menggambar telinga kanan. Kemudian kita pakai Glued Solid Sphere untuk menggambar telinga kanan sebagai bola 3D dengan radius 0,03. Kemudian kita memakai GL Pop Matrix untuk mengembalikan transformasi matriks sebelumnya. Selanjutnya di sini ada fungsi keyboard supaya dia ketika dijalankan bisa menggunakan keyboard. Yang pertama di sini ada integer window width, kita memakai window width, kemudian kita memakai glued window width. Kemudian di sini ada integer window height untuk mendapatkan lebar dan tinggi jendelanya. Kemudian di sini ada float left limit dan float right limit. Nah, ini untuk menghitung batas kiri dan kanan jari dalam koordinat normalisasinya. Nah, di sini ada switch key. Yang pertama, case good key left. Nah, ini pastikan jari ini tidak melewati batas kiri. Nah, jika si jari ini berada posisinya di sumbu X lebih besar daripada left limit, maka dia akan bergeser ke kiri. Kalau dia lebih kecil, maka dia akan bergeser ke kanan, seperti itu. Sebaliknya. Selanjutnya di sini ada if is jumping. Nah, ini memulai lompatan jika jari tidak melompat. Nah, kemudian is jumping sama dengan true, menandakan status lompatan, bahwa si jari itu sedang lompat. Kemudian jump speed, nah ini itu kecepatan awal lompatan si jari. Kemudian yang terakhir glued pause redisplay, nah, ini untuk memperbarui tampilan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Amalia dan di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi untuk menggambar pohon atau void draw tree dengan menggunakan dua parameter, yaitu float X dan float Y. Jadi untuk pembuatan pohonnya itu pertama kita akan mulai dari pembuatan batang. Di sini kita menggunakan GL Color 3F, yaitu perintah untuk menggunakan kombinasi dari 3 RGB. Untuk si batangnya itu kita menggunakan kombinasi dari 3 RGB dengan kode 0,4F, 0,2F, dan 0,0F. Gabungan dari kode-kode ini, RGB ini membentuk warna coklat. Lalu kita mulai pembentukan batangnya dengan menggunakan perintah GL Quads. Ini itu adalah perintah untuk pembuatan persegi 4. Lalu titik-titiknya kita deklarasikan di bawahnya. Jadi titik pertama itu untuk titik sebelah kiri, titik kedua untuk titik sebelah kanan, titik ketiga untuk kita deklarasikan untuk titik sebelah kanan atas, dan titik keempat kita deklarasikan untuk titik sebelah kiri yang atas. Maka akan terbentuklah persegi 4. Lalu kita akhiri proses untuk pembuatan batangnya. Kita mulai kembali untuk pembuatan pohonnya, atau maksud saya untuk pembuatan daun dari pohonnya gitu. Lalu untuk pembuatan daun dari pohonnya kita menggunakan 3 buah lingkaran. Jadi pembuatannya itu diawali sama juga dengan GL Color 3F. Di sini kita atur dulu warnanya menggunakan kombinasi 3 RGB, kode 0,0F, 0,6F, dan 0,2F yang membentuk warna hijau. Lalu di sini kita menggunakan GL Push Matrix. Gunanya GL Push Matrix ini adalah untuk menyimpan transformasi yang telah dan sedang berlaku untuk saat ini, yang nanti bisa dipanggil kembali menggunakan perintah GL Pop Matrix. Jadi kita simpan sementara menggunakan perintah GL Push Matrix, transformasi yang sedang ada saat ini, sebelum kita membuat transformasi untuk objek baru. Jadi untuk daunnya sendiri, di sini pertama kita akan membuat lingkaran 3 lingkaran ya. Pertama kita buat lingkaran utama terlebih dahulu menggunakan perintah GL Translate F. Kita memposisikan lingkaran utamanya. Lalu kita gunakan Glued Solid Sphere. Ini tuh perintah untuk menggambar lingkarannya. Di sini radiusnya adalah 0,15. Lalu kita buat lingkaran keduanya menggunakan perintah GL Translate F juga untuk memposisikan lingkaran keduanya itu dari mana. Dan di sini kita bisa lihat bahwa lingkaran keduanya itu letaknya adalah di sebelah kanan lingkaran pertama, karena di sumbu X-nya posisinya itu 0,12 F. Dan selanjutnya kita menggunakan Glued Solid Sphere untuk menggambar lingkarannya itu
Dan di sini kita bisa lihat radiusnya itu adalah 0,12, yang berarti lingkaran kedua ini ada di sebelah kanan lingkaran utama tadi, dan dia lebih kecil daripada lingkaran utama tadi karena radiusnya lebih kecil, yaitu 0,12. Lingkaran pertama tadi letaknya di tengah dan radiusnya itu 0,15. Selanjutnya kita membuat lingkaran ketiga menggunakan perintah GL translate F juga untuk memposisikan lingkaran ketiga ini. Di sini kita posisikan lingkaran ketiga di sebelah kiri dari lingkaran utamanya. Kita bisa lihat di sini bahwa posisi sumbu X-nya itu minus 0,24 F. Lalu selanjutnya setelah kita posisikan lingkaran ketiga ini, kita buatlah lingkarannya itu menggunakan perintah glued solid sphere sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Dan di sini radiusnya sama dengan lingkaran kedua tadi, yaitu radiusnya itu 0,12, lebih kecil juga dari lingkaran utamanya tadi yang memiliki radius 0,15. Lalu setelah kita membuat perintah, kita membuat transformasi untuk objek pohonnya, kita menggunakan GL pop matrix di sini untuk memanggil transformasi yang tadi kita simpan dengan GL push matrix, sehingga transformasi yang kita lakukan pada objek pohon ini itu tidak akan mempengaruhi objek-objek yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan void draw cloud. Ini tuh adalah fungsi untuk menggambar awan. Di sini parameternya sama juga dengan parameter untuk menggambar pohon tadi, yaitu float X dan float Y. Untuk menggambar awan sama dengan konsep pohon tadi yang menggambar daunan itu, kita menggunakan 3 lingkaran. Jadi pertama-tama kita atur juga dulu warnanya. Di sini kita atur menggunakan GL color 3F untuk membuat warna, yaitu kombinasi dari 3 RGB. Di sini kombinasinya itu cuma satu warna 1,0F, 1,0F, dan 1,0F saja, karena kita cuma membuat warna putih. Selanjutnya kita buat lingkaran utama awan, sama seperti tadi, supaya tidak mempengaruhi objek lain. Kita simpan dulu transformasi yang sudah dan sedang berlaku saat ini menggunakan perintah GL push matrix. Lalu kita posisikan dulu lingkaran utama awannya menggunakan GL translate F. Kita posisikan letaknya itu di tengah gitu kan. Lalu abis itu kita menggunakan glued solid sphere. Ini tuh perintah untuk membuat lingkaran dulu. Ini kita pertama buat lingkaran utamanya dulu, dan kita buat radiusnya itu di sini 0,1. Lalu kita buat lingkaran lain lagi, kita buat lingkaran untuk yang sebelah kiri menggunakan perintah GL translate F dulu untuk kita posisikan dulu lingkaran kirinya di sebelah kiri dari lingkaran utama tadi. Lalu kita menggunakan glued solid sphere untuk membuat lingkarannya dengan radius yang lebih kecil dari lingkaran utama tadi, sehingga lingkaran yang sebelah kiri itu lebih kecil dari lingkaran utama tadi. Lalu kita membuat lingkaran yang sebelah kanan, kita posisikan dulu lingkaran yang sebelah kanan menggunakan perintah GL translate F. Lalu selanjutnya kita buat lingkarannya menggunakan glued solid sphere dengan radius yang sama dengan lingkaran di sebelah kiri dari lingkaran utama, yaitu 0,08, sehingga lingkaran utama itu lebih besar daripada lingkaran di sebelah kanan dan kirinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi untuk menggambar kepala dari si karakter Jerry, yaitu void draw head. Di sini nggak ada parameternya sih, kita langsung saja mengatur warnanya dulu. Di sini kita menggunakan sama juga seperti tadi, kombinasi dari 3 RGB warna, yaitu 0,8F, 0,6F, dan 0,4F yang menghasilkan warna coklat seperti warna kulit gitu ya. Lalu kita menggunakan GL push matrix, dan untuk menyimpan sementara juga transformasi yang sedang dan sudah berlaku saat ini, baru glued solid sphere kita gunakan untuk membuat lingkarannya dengan radius 0,1. Dan selanjutnya kita panggil GL pop matrix untuk mengembalikan transformasi seperti semula. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi untuk menggambar mulut dari si jarinya. Jadi pertama kita atur dulu warnanya dengan kombinasi 3 warna atau 3 RGB 0,0F, 0,0F, 0,0F untuk membentuk warna hitam. GL push matrix kita gunakan untuk menyimpan transformasi sementara. Lalu kita posisikan dulu objek mulutnya ini menggunakan GL translate F dengan titik pada sumbu X, Y, Z seperti yang tertera pada kode. Lalu kita mulai pembuatan bentuk mulutnya. Di sini kita menggunakan GL line strip, yaitu pembentukan untuk rangkaian garis, yang mana kita menggunakan 3 titik seperti yang diatur pada kode. Di sini kita bisa lihat titik yang kedua itu sumbu Y-nya lebih rendah dari titik yang pertama dan yang ketiga. Karena kita akan membuat bentuknya itu seperti lengkungan senyum gini, makanya titik yang kedua itu dia posisi sumbu Y-nya lebih rendah dari titik yang pertama dan titik yang ketiga. Lalu setelah proses pembuatan selesai, kita akhiri dengan perintah GLN. Selanjutnya kita panggil GL pop matrix untuk mengembalikan ke transformasi semula, sehingga transformasi yang baru saja kita buat pada objek mulut ini hanya berlaku untuk objek mulut saja, dan perintah-perintah pada objek mulut ini tidak akan mempengaruhi objek yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi untuk menggambar lengan dan kaki dari karakter. Jadi pertama kita akan membuat lengan kiri terlebih dahulu. Kita atur dulu warnanya menggunakan kombinasi warna dari 3 RGB, yaitu 0,8F, 0,6F, 0,4F untuk membuat warna coklat seperti warna kulit gitu. Lalu kita menggunakan GL push matrix yang gunanya sudah saya sebutkan di awal tadi. Lalu kita posisikan terlebih dahulu objek lengannya itu di mana sumbu X-nya itu minus, karena ini merupakan lengan kiri, maka dia ada di sebelah kiri, makanya sumbu X-nya itu minus. Lalu kita atur ukurannya atau skala dari objek lengan kiri ini menggunakan GL scale F, yang mana di sini kita bisa lihat ya bahwa sumbu Y-nya itu diperkecil dari ukuran normal. Ini dilakukan supaya si objek ini menjadi lonjong gitu, ukurannya itu seperti oval, sehingga dia mirip seperti tangan. Dengan diperkecilnya skala atau ukuran objek pada sumbu Y, maka ukuran lingkaran yang akan kita buat nanti itu, dia bentuknya itu akan lonjong gitu, lebih mirip seperti oval. Setelah kita posisikan posisinya dan kita atur ukurannya atau skalanya gitu ya pada sumbu X, Y, dan Z, selanjutnya kita menggunakan glued solid sphere untuk menggambar lingkarannya. Di sini radiusnya kami atur 0,04. Lalu kita menggunakan GL pop matrix. Lalu selanjutnya kita membuat
kita membuat objek baru. Di sini kita buat lengan kanannya. Pertama-tama kita gunakan GL Push Matrix dulu. Lalu kita posisikan si lengan kanannya ini dengan GL Translate F. Lalu kita atur skala atau ukuran objeknya pada sumbu X, Y, Z dengan GL Scale F. Yang mana sama juga untuk sumbu Y-nya itu dia lebih kecil dari ukuran normal agar bentuknya lonjong atau lebih mirip seperti oval gitu ketika dibuat lingkaran. Lalu di sini kita gambar lingkarannya dengan Glued Solid Sphere dengan radius yang sama juga seperti lengan kiri tadi, yaitu 0,04. Lalu kita menggunakan GL Pop Matrix untuk mengembalikan ke transformasi semula, sehingga perintah dalam objek lengan kanan ini tidak akan mempengaruhi objek-objek yang lain. Selanjutnya kita akan membuat bagian kaki ya, dengan perintah yang sama persis juga dengan membuat tangan tadi. Hanya saja dia di bagian Translate F-nya itu, GL Translate F, untuk memposisikannya, dia posisinya lebih di bawah ya, sumbu Y-nya gitu, karena kan dia di bawah tangan. Baru untuk GL Scale F-nya sama juga di bagian sumbu Y, pengaturannya lebih kecil, ukuran skalanya itu daripada skala normal, agar objeknya itu berbentuk lonjong atau elips gitu. Lalu selanjutnya kita Glued Solid Sphere, menggunakan Glued Solid Sphere untuk membuat lingkarannya dengan posisi dan skala yang sudah diatur tadi. Kita buat lingkarannya dengan radius 0,04, lalu kita menggunakan GL Pop Matrix. Begitu juga pengaturannya untuk kaki yang sebelah kanan. Tadi kan kita kaki yang sebelah kiri, GL Translate F-nya itu minus. Kalau selanjutnya kita buat sama persis juga untuk kaki yang sebelah kanan, hanya saja GL Translate F-nya itu diganti, di sumbu X-nya itu jadi 0,04 F karena dia sebelah kanan gitu. Jadi sumbu X-nya positif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi update atau void update. Fungsi ini tuh berguna untuk mengatur pergerakan loncatan objek. Jadi void update ini dia menerima satu parameter yaitu value, namun parameter ini tuh tidak digunakan dalam implementasinya. Parameter ini tuh biasanya digunakan dalam Glued Timer Func, fungsi Glued Timer Func untuk memanggil fungsi dengan interval waktu tertentu. Lalu fungsi ini tuh dimulai dengan ketentuan if is jumping, maka jump height plus sama dengan jump speed. Jadi kalau misalnya objek sedang dalam kondisi lompat, maka proses loncatan akan berlangsung dengan ketentuan di mana jump height sendiri itu adalah variabel yang menyimpan tinggi lompatan objek, dan jump speed itu adalah kecepatan perubahan tinggi lompatan. Setiap kali fungsi update dipanggil, jump height akan ditambah dengan nilai jump speed, sehingga objek bergerak naik atau turun sesuai dengan nilai jump speed. Lalu ketentuan lainnya itu if jump height lebih sama dengan 0,2 F atau jump height kurang atau sama dengan 0,0 F, jump speed sama dengan minus jump speed. Jadi jika jump height itu mencapai batas tertentu, yaitu 0,2 F, tinggi lompatan maksimal, ataupun dia 0,0 F kembali ke posisi awal, maka jump speednya itu akan dibalik, dibuat negatif jika sebelumnya positif, dan dibuat positif jika sebelumnya negatif. Sehingga objek itu mulai turun setelah mencapai puncak lompatan, dan naik kembali setelah menyentuh tanah. Lalu ketentuan lainnya itu ketika objek sedang melompat adalah if jump height kurang sama dengan 0,0 F, jump height sama dengan 0,0 F is jumping sama dengan false. Jadi ketika objek telah menyentuh tanah, yaitu jump height-nya itu kurang sama dengan 0,0 F, maka posisi lompatan diatur kembali ke 0,0 F untuk memastikan objek berada di tanah. Selain itu, is jumping juga diubah menjadi false, yang menandakan bahwa objek telah selesai melompat. Lalu di sini selanjutnya kita memanggil fungsi Glued Post Redisplay. Fungsi ini itu untuk memberitahu Glued untuk menggambar ulang tampilan. Jadi setelah perubahan status objek, seperti dalam hal ini pergerakan lompatan, tampilan layar perlu diperbarui agar animasi terlihat. Lalu selanjutnya kita memanggil fungsi Glued Timer Func. Jadi fungsi ini tuh untuk memanggil fungsi update lagi setelah 16 milidetik. Ini tuh digunakan untuk mengulang proses animasi pergerakan objek dengan interval waktu tertentu, memberikan efek animasi yang halus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramayani dengan NIM 2214-1007. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat. Pertama, saya membuat rumahnya menggunakan fungsi void draw house dengan koordinat titik X dan Y. Pertama, saya membuat badan rumahnya dan menambahkan warna coklat untuk badan rumah menggunakan GL Color 3F dan menggambar persegi menggunakan GL Quads. Lalu saya menambahkan 4 titik menggunakan GL Vertex 2F untuk menggambar perseginya. Selanjutnya saya membuat atap rumahnya, memberi warna coklat tua untuk atapnya, dan saya menggambar segitiga menggunakan GL Triangles. Setelah itu saya menambahkan 3 titik untuk menggambar segitiganya menggunakan GL Vertex 2F. Lalu saya membuat bagian pintu rumahnya. Saya menambahkan warna coklat dan menggambar persegi untuk pintu menggunakan GL Quads dan menambahkan 4 titik untuk menggambar persegi menggunakan GL Vertex 2F. Setelah itu saya membuat rambut untuk karakternya menggunakan fungsi void draw height. Di sini saya menambahkan warna coklat tua untuk rambut karakter Jerry-nya menggunakan GL Color 3F. Nah, di sini saya membuat 3 bagian, rambut kiri, rambut tengah, dan rambut kanan. Saya menggunakan GL Push Matrix dan GL Pop Matrix. GL Push Matrix ini untuk menyimpan matriks transformasi yang sekarang.
dan menggunakan Translate F untuk menggeser posisi rambutnya, dan menggunakan Rotate F untuk merotasi rambut kiri. Selanjutnya saya menggunakan Lines untuk mulai menggambar garis rambut si Jerry-nya, dan menambahkan 2 titik untuk menggambar garis. Setelah itu menggunakan fungsi Pop Matrix untuk mengembalikan matriks transformasi sebelumnya. Untuk rambut tengah dan rambut kanan itu sama seperti rambut kiri. Setelah itu saya membuat hidung untuk karakter Jerry-nya menggunakan fungsi Void Draw Nose. Sama seperti sebelumnya, menggunakan GL3F untuk memberi warna. Di sini saya akan memberi warna hitam untuk hidung karakter Jerry, dan menggunakan GL Push Matrix dan juga Pop Matrix. Lalu saya menggunakan GL Translate F untuk menggeser posisi hidung si Jerry, dan Good Solid Spare untuk menggambar bola sebagai hidung Jerry-nya. Lalu saya membuat badan untuk karakter Jerry-nya menggunakan fungsi Draw Body. Saya membuat warna coklat muda untuk badan Jerry menggunakan GL Color 3F. Di sini juga menggunakan Push Matrix dan Pop Matrix. Sini saya menggunakan GL Translate F untuk menggeser badan Jerry sedikit ke bawah. GL Scale F untuk membuat badan si Jerry-nya itu lebih tinggi. Selanjutnya membuat Good Solid Spare untuk menggambar bola dengan radius 0,07 sebagai badan Jerry. Lalu saya mengambil fungsi Void Draw Jerry. Ini fungsinya itu memanggil fungsi untuk menggambar seperti telinga, kepala, rambut, mata, hidung, mulut, badan, lengan, seperti itu. Ini GL Translate F. Ini untuk mengatur posisi Jerry dan untuk menambahkan efek lompat. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan seluruh elemen pada layar menggunakan Void Display. Sini menggunakan GL Color Buffer Bit untuk membersihkan layar, Draw Background untuk menampilkan gambar latar belakang, Draw Jerry untuk menggambar karakter Jerry di layar, dan GL Flush untuk menampilkan semua elemen pada layar. Nah, untuk inline-nya di sini saya menggunakan Glue Init Display Mode, Glue Init Window Size, Glue Create Window, Glue GL Clear Color untuk mengatur latar belakang itu biru langit, GL Ortho untuk menampilkan ortogonal dengan rentang koordinat, Glue Display Func ini memanggil fungsi display untuk menggambar objek, Glue Special Func fungsi input keyboard, Glue Timer Func ini fungsi update yang dipanggil setiap 16. Setelah itu Glue Main Loop untuk memulai loop utama OpenGL untuk menjalankan aplikasi. Dan jika di run, maka ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilan dari codingan program yang sudah kami buat. Jika diklik kanan, maka karakter Jerry akan ke kanan, dan jika diklik kiri, maka karakter Jerry akan ke kiri, dan diklik atas, maka karakter Jerry-nya akan melompat. Oke, sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.